warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Syarifah Nanas dalam segmen Potensi Banua. Bagaimana kabarnya kali ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, kali ini kita akan membahas terkait dengan wadai, di mana mungkin pemirsa sudah mengenal bahwasanya wadai adalah panganan tradisional khas Banjar gitu ya, yang beragam dan yang pasti rasanya sangat nikmat sekali. Dan di bulan suci Ramadan ini banyak sekali wadai-wadai yang bermunculan, yang biasanya tidak ditemukan di hari-hari biasa. Karena itu Nanas ingin mengajak pemirsa di rumah untuk melihat bagaimana sih proses pembuatan wadai tradisional. Karena itu ikuti Nanas ya, yuk! Dalam adat dan budaya masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan, panganan manis atau kue adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Kue tradisional Banjar yang beragam, baik berupa bentuk, rasa, dan warna, mengisyaratkan sebuah makna yang terkandung dalam keseharian masyarakat. Kue tradisional Banjar yang disebut juga dengan wadai dalam ritual adat banyak digunakan sebagai sarana pelengkap dalam sebuah acara. Tradisi wadai sebenarnya sudah mengakar pada zaman dahulu, tepatnya pada masa kerajaan Hindu negara Dipa. Wadai 41 adalah istilah yang mengacu pada ragam wadai sebanyak 41 jenis. Pada masa kerajaan dahulu, wadai digunakan sebagai sesajen untuk roh penghuni alam agar tidak mengganggu kehidupan manusia. Namun setelah kedatangan Islam, budaya sesajen mulai tergeserkan digantikan dengan budaya Islami. Di bulan suci Ramadan, wadai menjadi primadona bagi masyarakat Banjar karena tidak lengkap rasanya jika saat berbuka puasa tidak tersedia suguhan wadai. Karena itulah saat datang bulan Ramadan, bermunculan pasar-pasar wadai baik yang diselenggarakan pemerintah daerah maupun inisiatif dari masyarakat. Terdapat beragam jenis varian dari wadai Banjar yang sangat populer di masyarakat. Seperti wadai bingka dan wadai susumapan. Selain itu, ada tapai khas Banjar yang diolah dari bahan beras ketan. Nah, pada tayangan Potensi Banua spesial Ramadan kali ini, saya akan mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana cara produksi beragam wadai yang sangat disukai masyarakat Banjar. Terima kasih. Wadai bingka adalah kudapan khas suku Banjar Kalimantan Selatan. Menurut sejarah Banjar, pada awalnya wadai bingka merupakan makanan khas yang biasa dinikmati kalangan kerajaan pada Kesultanan Banjar. Namun seiring perjalanan waktu, bingka bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, bagaimana sih cara pembuatan wadai bingka? Nah, pemirsa, saat ini Nanas sedang bersama dengan Ibu Yana. Beliau ini merupakan seorang pembuat wadai bingka. Nah, seperti yang Nanas janjikan tadi kan, bahwa saya Nanas akan mengajak pemirsa nih untuk melihat proses pembuatan wadai khas tradisional. Dan yang pertama adalah bingka. Oke, Bu Yana, ini kan saya lihat ada beberapa jenis wadai bingka nih. Kalau yang Bu Yana bikin sendiri ini ada jenis apa saja gitu? Yang ready setiap hari, bingka kentang, bingka telur, bingka tape, bingka kelapa muda. Ada juga bingka keju sama bingka kukus itu pesanan karena customer nggak mesti nyari kan orang, kalau itu pesanan. Oh, berarti ada beberapa jenis ya Bu Yana ya? Oke. Bisa request kalau bisa mau. request juga. Ya, kadang orang bisa kombinasi, minta di mix boleh. Terus ini bahan-bahan yang biasa Bu Yana gunakan untuk bikin wadai bingka apa aja nih bahan-bahannya?
telur bebek, gula pasir, tepung. Itu bahan dasarnya. Sama cara buat sama apa tuh? Oh, santan. Ya, Boleh dong. kelapa. Boleh dong Bu Yana, saya mau lihat Ibu bikin bingka gitu gimana caranya. Kali aja saya belajar juga gitu ya. Oke, telur bebek 3 biji, 3 butir. Berapa lama sih Bu biasanya harus mengadon ini? Dilihat 5 menit nggak nyampe sih Mbak. Dilihat agak menyatu sudah gula sama telurnya. Sebentar saja. Berarti nggak pakai alat khusus ya Bu untuk ngaduknya? Nggak. Pakai sendok aja udah bisa? Iya. Sebenarnya kayak gini sudah cukup ya Bu? Iya. Ini ngaduknya gini bener nggak Bu? Iya gitu aja. Oh gini. Setelah itu kita campurkan. Masukkan kentang, ini bingka kentang. Ini kentang sudah direbus. Ya, kentangnya direbus, sudah diserut. Ini diaduk lagi kayak gini? Iya. Oke. Nah itu apa itu Bu? Terakhir masukkan santan yang sudah direbus. Oh berarti sebelumnya Iya, santan ini supaya direbus awet, terlebih dahulu. iya. Ini sudah sesuai takaran ya Bu ya? Kayak Iya. santannya, tepungnya, gulanya, Sudah. kentangnya juga. Iya. Dan yang paling best seller adalah Bingka kentang. bingka kentang. Nah ini masih nggak Bu? Sudah. Sudah? Iya. Cepat ya Bu ya? Iya. Setelah itu kita masukkan ke... Sebelum ke oven di kompor dulu. Nah pemirsa, sebelum adonannya ini dimasukkan ke dalam oven itu dihangatkan terlebih dahulu gitu ya Bu ya. Baru nanti setelah cukup hangat dimasukkan ke dalam oven sekitar kurang lebih 30 menit. Iya. 30 menit. Pemirsa, ini bingkanya udah jadi, udah masak ya. Dan ini katanya sebelum disajikan itu emang harus ditunggu dingin, agak dingin dulu, baru dipindah ke piring saji gitu. Gimana Bu Yana? Ini udah cukup dingin untuk kita pindah atau gimana? Ada yang udah dingin ya? Oh ya. Jadi kita akan intip proses pemindahannya ini gimana sih gitu ya. Wow. Tekstur bingka yang khas sekali sudah terlihat jelas gitu pemirsa. Oh dipastikan biar nggak nempel ya Bu ya? Ya, kelilingnya di ini dulu. Biasanya kalau didinginkan tuh perlu berapa waktu lama sih Bu? 5 menit apa? 5 menit cukup ya? Lagian kalau baru diangkat kan tangan kita juga kepakai. Iya. Lagi ini teksturnya nih apa goyang banget, lembek banget gitu nah. Jadi biar dingin tuh agak enak pegangnya juga. Bingkanya udah sintal menyatu. Oh istilahnya sintal gitu Iya, Bu ya? bahasa Banjarnya teksturnya menyatu, nggak ini apa? Biasanya kan masih goyang-goyang kalau masih panas. Nah ini sudah siap disajikan, jadi kita langsung taruh depan ya Bu ya? Iya. Oke. Kita taruh sini ya Bu ya? Iya. Berapa nih Bu bingka pian Bu? 40.000 satunya. Bingka apa aja pendisi? Ada bingka kentang, bingka telur, bingka kelapa muda, dan bingka tape. Kalau anak tape gini satu. Oke. Satu aja nggak Mas? Iya satu aja. Nah, duitnya langsung 10.000 lah. Dijual. Terima kasih. Tukar, makasih. Makasih. Datang lagi Mas lah. Selain wadah bingka, ada jenis wadah yang biasanya muncul saat bulan suci Ramadan, yaitu wadah susumapan. Susumapan sejenis kue talam khas Banjarmasin. Wadah ini punya lebih dari satu lapisan warna yang berbeda.
Bahan dasar sesumapan terbuat dari tepung beras dan santan. Wadai ini merupakan wadah yang diincar masyarakat sebagai salah satu sajian takjil saat berbuka puasa. Terdapat beragam varian wadai sesumapan, antara lain amparan tatak, putri selat, lapis India, dan banyak lagi varian yang memiliki rasa yang sangat nikmat. Nah pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana proses pembuatan wadai sesumapan. Nah pemirsa, tadi kita udah lihat proses pembuatan wadai bingka gitu ya. Pemirsa pasti udah tau lah rasa wadai bingka karena sering jadi pilihan gitu kan untuk menu berbuka puasa. Dan selanjutnya kita akan melihat juga proses pembuatan wadai Banjar, dan ini adalah wadai sesumapan. Dan ini saya tidak sendiri, yang pasti saya sudah bersama dengan Ibu Rusliana, atau beliau ini sangat akrab disapa dengan Mama Upik. Ya, Mama Upik ya. Iya, Mama Tapi Upik. saya tetap panggil beliau pakai kakak aja. Nah, kita mau bikin wadai sesumapan ya, Kak ya. Kalau boleh tahu, tapi mungkin dijelaskan dulu, Kak. Wadai sesumapan tuh wadai apa gitu? Wadai ciri khas Banjar rata-rata disumak gitu. Disumap itu dikukus. Dikukus, ya, dikukus. Itu wadai sesumapan. Selain Heeh. bingka kan ini sesumapan ini juga ciri khas Banjar, cuman jarang terpos gitu. Oh. Terkenalnya kan cuman bingka. Bingka, padahal ada wadai sesumapan yang lain. Oh, begitu. Padahal banyak macamnya gitu. Nah, ini- Termasuk ini apa lapis ini? India. Wadai lapis? India. Oh, wadai lapis Lapis India. India rasa gula merah, Oh, gula habang. Oke, boleh dong saya ikut bikin wadai lapis India ya. Iya. Oke. Ini apa aja bahan-bahannya yang digunakan? Ini kental manis. Kental manis Biasanya, satu kaleng ya? Telur kan gula merah, tepung hongkoy sama santan. Oke, ini santannya berapa? Direbus dulu. Oh, direbus dulu. Sekitar 2 kiloan lah. Tergantung dari Kebutuhan. Oke. Kenapa Kak harus direbus dulu santannya? supaya wadahnya tuh awet. Oh. Soalnya kan tanpa bahan pengawet, walaupun dalam kulkas gitu nah. Tapi tetap- tahan. tapi tahan. Wah, kita secara tidak langsung dapat tips ya pemirsa. Jadi santannya direbus dulu. Direbus dulu. Oke, kita langsung. Yang pertama apa dulu nih yang dilakukan? Supaya nyaman, telurnya ini dikocok dulu. Telurnya berapa biji Kak biasanya? Berapa butir? Tergantung loyang kita pakai. Kalau ini berapa? Sekitar 20. 20. Berarti setelah telurnya itu dihancurkan gitu ya, kurang lebih 20 butir telur, baru dicampur dengan gula merah. Ini gula merahnya sudah dihaluskan atau gimana Kak? Supaya nyaman kan Diparut ya? Diparut. Oh, diparut. Kalau kita pakai pisau tuh kan susah gitu. Ada parutan khusus? Enggak ada? Atau Ada parutan khusus. oh, jadi biasanya gula merahnya dihaluskan dengan cara diparut begitu ya. Oke. Oke, setelah itu baru dicampurkan kental manisnya manis. 1 kaleng. Saya boleh bantu ya Kak ya? Hongkoynya bisa masuk 2 sekalian. Oh, tepungnya sekalian. Jadi kan cepat rata gitu. Oh, oke. Ini tepungnya kira-kira berapa gram Kak? Sekitar Sebanyak apa gitu? Atau memang masih dikira-kira? masih. Dikira-kira ya? Wah, ternyata beliau ini saking seringnya ya pemirsa Iya, jadi untuk membuat wadah lapis, jadi sudah cukup mahir untuk mengira-ngira gitu ya Kak ya? Ini kita aduk dulu sampai rata. Sampai rata, sampai tercampur semua. Oke, jadi pemirsa memang proses yang satu ini cukup memakan waktu yang lama karena harus mencampurkan bahan-bahan yang sudah diolah tadi supaya rata semuanya tercampur rata begitu ya Kak ya. Iya. Baru nanti terakhir dimasukkan santannya. Bisa, ini sudah bisa. Oh, nanti disaring ya Kak ya? Disaring. Oke. Santannya masih nanti dicampurkan ya? Masih. Nah, ini kita lanjut ke penyaringan. Jadi kalau ada tepung-tepung yang masih menggumpal itu bisa dihancurkan lagi begitu ya bisa. Kak? Nah, ini kan kita hancurkan dulu, baru tambah santan lagi. Ini santannya dimasukkan semua ke dalam sini. Soalnya sudah rata juga. Nah, santannya sudah tercampur rata, semua bahan sudah tercampur. Saatnya disumak. Proses ini yang lumayan. Perlu kesabaran. Mari kita sumak. Ini sudah dipanaskan.
Nah, pemirsa, setelah kita melewati proses yang panjang, dikukus dan lain sebagainya, bahkan tadi dikukus sampai kurang lebih 3 jam ya. Terus kita mau lanjut nih ke proses selanjutnya, di mana proses ini adalah memotong wadai yang bertujuan untuk dibungkus, atau katakanlah proses packaging gitu ya. Ayo Mama Upik, kita potong wadai kita, karena memang harus dibungkus pemirsa. Ini kan pesanannya sudah ditentukan punya siapa gitu kan. Jadi dibungkus sesuai dengan keperluan untuk dijual. Ini wadai apa yang ini Mama Upik? Amparan tata. Amparan, oke. Ini lapis India 2 rasa. Dan kita mau motong ya kan Mama Upik ya? Ya. Oh, dianut lagi. Soalnya kan udah putus pakai itu. Oh biasa. Oh, ini sekedar sekira rata lah. ukurannya. Ukurannya. Tapi kalau nggak bisa, kayak ini kakak, kayak ini, pasalnya kurang. Bagi masyarakat Banjar, tape beras adalah pemanis mulut yang sangat istimewa karena sering dihidangkan ketika acara besar seperti pesta perkawinan, aruh budaya, atau hari-hari besar keagamaan. Tape Banjar pada dasarnya memiliki rasa yang tidak jauh berbeda seperti tape biasa. Namun yang membedakan adalah teknik pembuatan tapai yang menggunakan pewarna asli. Tapai beras lazimnya tidak berwarna, tetapi pengrajin tapai Banjar memilih untuk menghasilkan tapai berwarna hijau dengan menggunakan daun tertentu. Biasanya warna hijau diperoleh dari daun pandan, akan tetapi untuk tapai Banjar pewarna hijau dihasilkan dari daun katu. Selain dimakan sebagai pemanis mulut, tapai beras juga bisa menjadi bahan campuran pembuatan wadai, seperti wadai bingka tapai, atau bisa juga dinikmati bersama minuman es kelapa, es cendol, atau panganan lain yang intinya tapai Banjar bisa memberi warna tersendiri bagi sajian khas tradisional masyarakat Banjar. Nah, bagaimana sih cara membuat tapai yang wangi dan memiliki rasa yang khas? Saya akan mengunjungi salah satu pengrajin tapai beras di Kampung Tapai Pematang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Nah, pemirsa, kita sudah lihat ya proses pembuatan wadai tradisional khas Banjar. Ada wadai bingka, wadai susu mapan, dan kita mau lanjut lagi nih. Kita akan melihat proses pembuatan tapai ketan, dan itu pasti sudah cukup familiar di kalangan masyarakat Banjar gitu ya. Dan ini saya sudah pakai sarung tangan dan sudah bersama dengan Ibu Ratu. Beliau ini selaku pelaku UMKM produksi tapai ketan. Ya, oke. Bu, langsung dulu, saya mau ikut proses pembuatannya, boleh? Ya, silahkan kita lihat. Nah, ini lagi ada proses apa nih, Bu? Ini pencucian beras, ya, pembersihan beras. Beras ketan ya? Ya, beras ketan yang sudah direndam selama 2 jam. Itu dicuci sampai bersih. Oh, memang harus direndam 2 jam ya, Bu? Iya, harus direndam sebelum pengukusan. Kenapa harus direndam ya, Bu? Biar masak ya, biar memudahkan untuk memasaknya. Oke.
Nah, ini lagi proses pembersihan ya. Iya. Masih secara manual ya Bu ya untuk proses pembersihannya gitu ya? Iya, bisa secara manual juga ada yang pakai alat biar cepat. Kalau lagi banyak-banyaknya kita pakai alat. Kalau yang santai aja bisa aja manual gitu. Oke, jadi bisa juga menggunakan alat untuk apa nih Bu? Ini proses penyaringan ya? Pembersihan juga sih, Pembersihan. biar mempermudah pekerjaan kita kan, biar cepat. Oke. Ini kalau dalam sehari kayak gini biasanya berapa beras ketan nih yang Ibu produksi? Satu kali produksi itu 24 liter. 24 liter. Iya. Itu untuk hari-hari biasa. Iya, untuk hari-hari Kalau misalkan biasa. hari besar nih kita mau lebaran nih. Wah, kalau lebaran itu sampai 5 karung lah ada. Wow, berkali-kali lipat Iya, ya Bu berkali ya? lipat. Oke, jadi ternyata pemirsa ketannya ini sudah direndam terlebih dahulu selama kurang lebih 2 jam supaya proses masaknya nanti bisa lebih bagus gitu ya Bu iya. ya. Oke. Proses untuk pewarnaan tape ketannya. Nah, ini yang menarik pemirsa. Mungkin di rumah juga penasaran dalam proses pewarnaan tape ketan ini apakah menggunakan pewarna alami begitu ya. Nah, itu bubuk apa itu Bu? Ini namanya bubuk katu. Kita bubuk daun katu, katu ya? iya, bubuk Oh. dari daun katu yang sudah dijemur, Ha-ha. terus dikeringkan dan dihaluskan. Ya. Bisa ditumbuk, gitu bisa ya? juga pakai blender. Oh, bisa. Nah, Dan ini adalah pewarna yang digunakan untuk tape ketan tape, ini. iya. Nah, Oke. sekarang kita kasih Lanjut warnanya. gimana? Mm-mm. Nah, ini sudah cukup. Sudah. Terus ini dimasukkan ke panci untuk dikukus. Oke, jadi proses selanjutnya dikukus. Iya. Mari Bu. Iya. Nah, pemirsa, kini kita sudah di tahap selanjutnya ya, yaitu peragian dan menggiling ya Bu ya. Jadi tape ketan ini sebelum kita giling seperti ini diberi ragi terlebih dahulu gitu. Dan ternyata Ibu Ratu juga memberdayakan para ibu-ibu di sekitar untuk turut menggiling tape ketan, luar biasa. Ini apa yang harus diperhatikan Ibu Ratu ketika kita menggiling tape ini? Ini menggilingnya ini caranya harus kuat ya, Ha-ha. biar tidak mudah pecah. Oh. Jadi itu juga pengaruh dengan rasa. Kayak. Oh, jadi harus benar-benar padat begitu ya Bu ya? Oke. Ini karena saya masih pemula ya pemirsa, jadi agak kurang sempurna bentuknya seperti punya Ibu Ratu. Bulatannya. Tadi untuk pemberian raginya ada takaran tertentu nggak sih Bu? Atau mungkin apa dikira-kira aja gitu? Kalau aku dikira-kira aja biasanya. Nah, pemirsa, kita udah di proses akhir nih. Jadi tape ketannya sudah di packing gitu ya. Dan ini juga ada beberapa, ada tape ketan yang kita olah tadi, terus juga ada tape singkong ya Bu. Iya. Nah, ini kan ada yang masih proses fermentasi ya, seperti ini. Ini katanya perlu waktu sekitar berapa hari? 2 hari. 2 hari. Ini hari pertama berarti mungkin lusa baru bisa Iya. dikonsumsi ya Bu ya. Jadi kayak masih agak kering-kering gitu. Nah, kalau yang sudah bisa dikonsumsi atau sudah masak itu agak berair. Iya, airnya banyak. Berarti kalau misalkan dia sudah berair itu tandanya sudah bisa Iya, dikonsumsi seperti ini. Jadi agak basah begitu ya pemirsa. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Ratu, mungkin apa sih yang menjadi keunggulan tape ketannya Ibu Ratu sendiri gitu dari tape ketan yang lain misalnya? Insya Allah rasanya lebih manis karena kita memilih ketan yang berkualitas ya, bukan sembarangan ketan, ambil ketan yang kita cari yang berkualitas. Begitu juga singkongnya harus yang segar, jangan yang sudah beberapa hari nggak bisa, nggak bagus. Ini kalau misalkan penjualannya biasanya kayak gimana sih Bu Ratu?
Penjualannya kami ada yang langsung order ke tempat. Ke rumah? Iya, ke rumah. Juga ada yang lewat media sosial, bisa chat di WA, Facebook, TikTok ada juga ya. Wah, sosial medianya. Iya, sosial medianya. Luar biasa ya, Bu Insya Allah Ratu ya? semuanya kita pakai ya. Dimaksimalkan. Iya. Nah, kalau di bulan Ramadan kayak gini gimana? Banyak nggak, Pak? Alhamdulillah, iya. Panganan tradisional merupakan salah satu unsur kebudayaan yang dimiliki setiap daerah di Indonesia. Dan kuliner khas Banjar merupakan sesuatu yang tidak mudah atau sulit tergantikan oleh makanan dari luar hingga saat ini. Hal ini disebabkan bahan penyajian dan cara pengolahan telah melekat dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya. Kita berharap Wadai Banjar akan selalu ada kenangan akan nilai budaya yang tertanam di sanubari kita. Nah, pemirsa, kita sudah mengikuti keseruan proses pembuatan wadai tradisional khas Banjar ya, di mana diantaranya ada wadai bingka, susu mapan, bahkan tape ketan. Semoga ini bermanfaat untuk pemirsa di rumah karena wadai-wadai ini juga sangat familiar di kalangan masyarakat Banjar dan sering sekali dijadikan pilihan untuk menu berbuka puasa. Demikian Potensi Banua kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saatnya saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.